Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Sparta SE AK MECA selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Revolusi Industri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Asyifa dengan NIM 202111111023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai trade theory, behavior theory, dan relationship theory. Yang pertama ada definisi teori kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan gaya atau cara dalam mengelola sebuah organisasi yang sesuai dengan prinsip yang benar. Teori merupakan panduan alat-alat analisis untuk menerjemahkan data-data yang muncul. Jadi, teori kepemimpinan adalah alat analisis yang digunakan pemimpin dalam mengelola sebuah organisasi sesuai dengan prinsip yang benar. Selanjutnya ada teori dasar kepemimpinan. Yang pertama ada Gridman Theory, Trade Theory, Situational Theory, Behavior Theory, Participative Theory, Transactional Theory, dan yang terakhir Transformational Theory, atau yang bisa kita sebut dengan Relationship Theory. Yang pertama, di sini kita akan membahas Trade Theory. Pencetus dari Trade Theory ialah Gordon Allport pada tahun 1937. Dan yang kedua ada Hans Eysenck pada tahun 1967. Pemimpin terbentuk karena warisan karakteristik perilaku tertentu yang dimiliki seseorang. Teori didasarkan atas anggapan karakteristik tertentu yang akan membuat orang menjadi pemimpin yang baik dibandingkan dengan lainnya, dan kemungkinan menentukan sifat-sifat pemimpin yang baik. Trade theory merupakan efektivitas kepemimpinan yang berfokus pada keunggulan sifat atau karakteristik pemimpin, yakni kepribadian, fisik, kecerdasan, dan kemampuan, serta karakteristik sosial. Trade theory menurut Robbins and Judge, yaitu teori kepemimpinan berdasarkan sifat adalah teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Sedangkan menurut Gibson adalah teori yang berusaha mengidentifikasi sifat tertentu, yaitu fisiologis, mental, dan kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan pemimpin. Ada juga teori sifat menurut Stockdale dan Bass. Stockdale membedakan karakteristik yang menunjukkan pemimpin yang efektif, yaitu yang pertama sifat kepribadian, yaitu adaptif, luas, agresif, asertif, dan pengendalian. Yang kedua ada kemampuan, yaitu cerdas, berpengetahuan, lancar berkomunikasi, bijak, dan dapat mengambil keputusan. Dan yang ketiga, keterampilan sosial, yaitu suka bekerja sama, administratif, mampu bekerja sama, terkenal, sosial, partisipatif, dan diplomatis. Pada perkembangan selanjutnya, Stockdale dan Bass mengklasifikasikan faktor-faktor personal yang berhubungan dengan kepemimpinan, yaitu yang pertama ada surgensi yang berkaitan dengan kemampuan sosial dan ketegasan. Yang kedua ada agree-balance yang mengacu pada kemampuan kerjasama, kehangatan, dan simpatik. Yang ketiga ada conscientiousness yang mengacu pada kegigihan, kerja keras, dan tanggung jawab. Yang keempat, emotional stability, yaitu ketenangan, kesabaran, kemantapan, dan kepercayaan diri.
Dan yang kelima, ada intelestens yang mengacu pada kemampuan imajinatif, berbudaya, berpikiran luas, dan memiliki keingintahuan yang tinggi. Menurut Stockdale, sifat-sifat tertentu efektif di dalam situasi tertentu dan ada pula sifat-sifat tertentu yang berkembang akibat pengaruh situasi organisasi. Ada sejumlah sifat yang terbukti gagal menunjukkan karakter pemimpin yang efektif. Hal itu menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah situasi yang berbeda. Contoh dari trait teori ini yaitu yang pertama ada berwibawa, berani mengambil resiko, jujur, adil, mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, memperhatikan kepentingan bawahan, dan mempunyai visi yang realistis dan sebagainya. Tentu saja kepemimpinan tidak cukup hanya berpatokan pada sifat pemimpin, karena pemimpin tidak berdiri di dalam suatu ruangan yang statis. Pemimpin berada di antara orang-orang yang dipimpin, dipengaruhi oleh lingkungan yang terus berubah. Di dalam mencapai tujuan kelompok atau organisasi, diperlukan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia sebagai sumber daya yang paling penting. Jadi teori sifat hanya menggambarkan salah satu unsur dari kepemimpinan. Masih banyak unsur lain diantaranya adalah perilaku pemimpin. Teori juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahan dari teori sifat atau teori ialah sebagai berikut. Yang pertama, terlampau banyak sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua, mengabaikan unsur follower dan situasi serta pengaruhnya terhadap efektivitas pemimpin. Yang ketiga, tidak semua ciri cocok untuk segala situasi. Dan yang keempat, terlampau banyak memusatkan pada sifat-sifat kepemimpinan dan mengabaikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemimpin. Adapun kelebihan dari teori pendekatan sifat adalah penekanan karakter-karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemungkinan karakter-karakter yang baik dari seorang pemimpin akan membawa keberhasilan dalam memimpin. Teori ini juga memiliki dua penekanan. Yang pertama, sifat dapat memprediksi kepemimpinan. Yang kedua, ciri-ciri melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memprediksi kemunculan pemimpin dan penampilan kepemimpinan daripada benar-benar membedakannya pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Yang selanjutnya ada behavioral theory. Pencetus dari teori behavior theory ialah Skinner pada tahun 1967 dan Bandura pada tahun 1982. Behavior theory merupakan seorang pemimpin besar yang dapat dibentuk tidak selalu karena dilahirkan atau dimitoskan. Behavior theory berkonsentrasi pada apa yang para pemimpin benar-benar lakukan daripada penerapan kualitas mereka. Behavior theory. Teori yang mempelajari teori tentang menggunakan perilaku tertentu untuk membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Kepemimpinan dengan menyelidiki perilaku pemimpin yang efektif dan tidak efektif dalam organisasi. Dalam behavior theory memiliki dua dimensi. Dalam dua dimensi perilaku pemimpin berdasarkan hasil penelitian di Ohio State University pada akhir tahun 1940-an. Yang pertama ada memprakarsai struktur atau initiating struktur, yakni pemimpin menetapkan dan menyusun perannya sendiri dan peran anak buah di dalam usaha dalam mencapai tujuan. Yang kedua adalah pertimbangan atau consideration, yakni pemimpin mempunyai perhatian terhadap hubungan dengan orang lain di dalam pekerjaan yang ditandai dengan saling percaya, menghargai gagasan dari bawahan, dan memperhatikan perasaan mereka. Sebuah tinjauan dari 160 penelitian menemukan bahwa initiating struktur dan consideration diasosiasikan dengan kepemimpinan dan efektif. Pengikut dari pemimpin yang tinggi, consideration-nya lebih puas dengan pekerjaannya, lebih termotivasi, dan lebih hormat kepada pemimpinnya.
Ini struktur lebih berhubungan kuat dengan produktivitas kelompok dan organisasi yang lebih tinggi dan evaluasi kinerja yang lebih positif. Selanjutnya ditemukan dalam penelitian di University of Michigan juga menghasilkan temuan dua dimensi perilaku kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan yang berorientasi pada karyawan atau employee-oriented leader, yang menekankan hubungan antar pribadi, memperhatikan kebutuhan karyawan, dan menerima perbedaan di antara anggota. Dan yang kedua, pemimpin yang berorientasi pada produk atau production oriented, yang menekankan pada aspek teknis atau tugas dari pekerjaannya. Yang ketiga, dari kedua penelitian tentang perilaku pemimpin di Ohio State University dan University of Michigan, ada kesamaan pengertian antara dimensi consideration dengan pemimpin yang berorientasi pada bawahannya, yaitu sama-sama menekankan pada pentingnya hubungan antar pribadi dengan bawahan. Dimensi memprakarsai struktur dan orientasi pada produk adalah saling melengkapi. Apabila teori perilaku kepemimpinan ini digabung dengan teori sifat kepemimpinan, maka akan menggambarkan teori kepemimpinan yang lebih efektif. Namun demikian, ada kemungkinan kepemimpinan menjadi tidak efektif atau efektif tergantung kepada karakteristik bawahan, situasi, lingkungan, dan kemungkinan faktor lain yang akan diuraikan dalam teori kepemimpinan yang kemungkinan ada pada berikut ini. Selain itu, ditemukan juga eksperimen di Universitas Iowa. Kepemimpinan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu autokratis atau autoritarian, yaitu pemimpin yang banyak mengarahkan tanpa memberikan kesempatan partisipasi bagi anggota. Yang kedua ada demokratis, yaitu pemimpin yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga bebas atau laissez-faire, yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan penuh pada anggota untuk mengambil keputusan sendiri-sendiri. Beberapa pandangan para ahli antara lain James Owen pada tahun 1973 berkeyakinan bahwa perilaku dapat dipelajari. Hal ini berarti bahwa orang yang dilatih dalam perilaku kepemimpinan yang tepat akan dapat memimpin secara efektif. Namun demikian, hasil penelitian telah membuktikan bahwa perilaku kepemimpinan yang cocok dalam satu situasi belum tentu sesuai dengan situasi yang lain. Akan tetapi, perilaku kepemimpinan ini keefektifannya bergantung pada banyak variabel. Menurut Robert F. Wallace di Stoner pada tahun 1986, mengemukakan hasil penelitian bahwa kebanyakan kelompok yang efektif mempunyai bentuk kepemimpinan yang terbagi, yaitu shared leadership. Seumpama satu orang menjalankan fungsi tugas dan anggota lainnya melaksanakan fungsi sosial. Pembagian fungsi ini karena perhatian seseorang akan terfokus pada satu peran dan mengorbankan peran lainnya. Teori ini menyimpulkan bahwa pemimpin yang berhubungan dengan produksi cenderung kurang efektif dibandingkan dengan pemimpin yang berfokus pada karyawan perorangan. Orang lebih menyukai perilaku yang berorientasi pada karyawan dan melakukan yang terbaik saat pemimpin memperhatikan faktor usia. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai deskripsi perilaku. Yang pertama, konsiderasi dan struktur inisiasi, yaitu perilaku seorang pemimpin yang cenderung mementingkan bawahan, memiliki ciri-ciri ramah tamah, mau berkonsultasi, mendukung, membela, mendengarkan, menerima usul, dan memikirkan kesejahteraan bawahan, serta memperlakukannya setingkat dirinya. Di samping itu, terdapat kecenderungan perilaku pemimpin yang lebih mementingkan tugas orientasi.
Yang kedua, berorientasi kepada bawahan dan produksi, yaitu perilaku pemimpin yang berorientasi kepada bawahannya ditandai oleh penekanan pada hubungan atasan dan bawahan. Perhatian pribadi pemimpin pada pemuasan kebutuhan bawahan serta menerima perbedaan kepribadian, kemampuan, dan perilaku bawahan. Sedangkan perilaku pemimpin yang berorientasi pada produksi memiliki kecenderungan penekanan pada segi teknis pekerjaan. Pengutamaan penyelenggaraan dan penyelesaian tugas serta pencapaian tujuan. Pada sisi lain, perilaku pemimpin menurut model leadership continuum pada dasarnya ada dua, yaitu berorientasi kepada pemimpin dan bawahannya, sedangkan berdasarkan model grafik kepemimpinan, perilaku setiap seseorang dapat diukur melalui dua dimensi, yaitu perhatiannya terhadap hasil atau tugas dan terhadap bawahan atau hubungan kerja. Menurut Jeff Stoner pada tahun 1978 mengungkapkan bahwa kecenderungan perilaku pemimpin pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari masalah fungsi dan gaya kepemimpinan. Selain itu, pada teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin memiliki perhatian yang tinggi terhadap bawahan dan terhadap hasil yang tinggi juga. Bagaimana seorang pemimpin berperilaku akan dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan, nilai-nilai, dan pengalaman mereka, yaitu kekuatan pada diri pemimpin. Sebagai contoh, pimpinan yang yakni bahwa kebutuhan perorangan harus dinomorduakan daripada kebutuhan organisasi. Mungkin akan mengambil peran yang sangat direktif atau peran perintah dalam kegiatan para bawahannya. Contoh dari teori behavior teori ini, ada salah satu contoh teori kepemimpinan perilaku yang terkenal, yaitu adalah teori gaya kepemimpinan situasional atau situational leadership teori yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard. Contoh penerapan teori gaya kepemimpinan situasional ini yang pertama ada delegatif, yaitu seorang pemimpin menggunakan gaya delegatif ketika dia memberikan kebebasan dan otonomi kepada bawahannya untuk membuat keputusan. Ini sangat cocok dalam situasi di mana bawahan memiliki pengetahuan dan kepercayaan yang tinggi. Yang kedua ada pendampingan atau coaching, yaitu ketika seorang bawahan memerlukan arahan dan dukungan ekstra. Seorang pemimpin menggunakan gaya pendampingan. Dalam konteks ini, pemimpin berperan sebagai mentor yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada bawahannya. Yang ketiga ada pengarah atau directing, yaitu gaya pengarah diterapkan ketika seorang pemimpin memberikan arahan yang jelas dan mengambil peran yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Ini sering digunakan dalam situasi di mana bawahan memiliki tingkat keterampilan yang rendah atau sedang. Dan yang selanjutnya ada partisipatif atau participating dalam situasi di mana bawahan memiliki tingkat keterampilan yang tinggi dan komitmen yang kuat. Pemimpin dapat menggunakan gaya partisipatif dengan mengajak bawahan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, behavior teori juga memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Teori kepemimpinan perilaku belum dilengkapi dengan suatu faktor, yakni penyesuaian terhadap situasi dan kondisi, karena situasi dan kondisi tidak akan sama dan selalu ada cara kepemimpinan yang berbeda untuk menangani situasi dan kondisi yang berbeda. Selanjutnya, adapun kelebihan dari teori behavior ini, yaitu mampu mematahkan teori sebelum-sebelumnya tentang bagaimana terbentuknya sebuah jiwa kepemimpinan yang berasal dari cara pembelajaran, observasi, dan pengalaman.
Yang selanjutnya adalah relationship theory. Pencetus relationship theory ini adalah James Byrne pada tahun 1978 dan Bernard Bass pada tahun 1981. Relationship theory atau transformational theory berfokus pada hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Pada teori ini, pemimpin memotivasi dan menginspirasi orang agar melihat kepentingan tugas. Pendekatan yang menekankan pentingnya hubungan interpersonal antara pemimpin dan para pengikutnya dalam mencapai tujuan organisasi. Teori ini menekankan bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan para anggota tim atau bawahannya. Dalam teori kepemimpinan ini dianggap sebagai sosok yang memperhatikan kebutuhan, minat, dan perkembangan individu dalam timnya. Mereka berfokus pada membangun kepercayaan, komunikasi terbuka, empati, dan kerjasama yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Dalam hal ini, pemimpin bukan hanya seorang figur otoriter yang memberikan arahan, tetapi juga sebagai seseorang yang memahami dan menghargai keberagaman, serta mendukung pertumbuhan dan pengembangan pribadi para anggotanya. Teori ini menekankan bahwa hubungan yang kuat antara pemimpin dan anggota tim dapat meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, keterlibatan, dan kinerja keseluruhan dalam organisasi. Pemimpin yang menggunakan pendekatan ini cenderung lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan individu dan situasi yang berubah dalam organisasi. Dengan demikian, teori kepemimpinan hubungan menekankan bahwa kualitas hubungan interpersonal antara pemimpin dan anggota tim sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan membangun komunitas kerja yang positif. Adapun kelebihan dari teori ini adalah yang pertama meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Pemimpin transformasional meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan dengan memperdayakan secara psikologis. Menurut Avolio et al. Pada tahun 2004. Yang kedua, ada peningkatan kinerja dan produktivitas tim. Menurut Wang et al. Pada tahun 2011 melakukan meta-analisis komprehensif terhadap penelitian selama 25 tahun untuk menguji dampak kepemimpinan transformasional terhadap kinerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional secara positif mempengaruhi kinerja dan produktivitas tim di berbagai kriteria dan tingkatan. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Menurut Gong et al. Pada tahun 2009, mengeksplorasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kreativitas karyawan. Studi tersebut menunjukkan bahwa pemimpin transformasional mendorong kreativitas karyawan dengan mempromosikan orientasi pembelajaran dan meningkatkan efikasi diri kreatif karyawan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Kedekatan seorang pemimpin dengan seorang bawahan membuat kepemimpinan transformasional tergolong efektif karena dapat menaikkan tingkat kepuasan dan komitmen bawahannya. Kepuasan kerja adalah komitmen organisasional adalah faktor penting untuk menunjang kinerja organisasi menurut Tirta Putra dan Ida pada tahun 2016. Dan yang terakhir, pengembangan pemimpin masa depan. Kepemimpinan transformasional mendorong pertumbuhan dan perkembangan pengikut, memperdayakan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan itu sendiri. Ada juga kekurangan yang dimiliki oleh teori ini selain memiliki kelebihan. Menurut Nordhaus pada tahun 2013, terdapat 6 kelemahan dan
kritik dari teori kepemimpinan transformasional ini. Di antaranya, yang pertama, tidak memiliki kejelasan konseptual. Fakta bahwa masing-masing dari 4 elemen, yaitu pengaruh ideal, motivasi yang menginspirasi, stimulasi intelektual, dan penilaian individu. Secara signifikan, tumpang tindih dengan yang lain menunjukkan bahwa dimensinya tidak jelas. Yang selanjutnya, konseptualisasi kepemimpinan sebanding dan karakteristik kepemimpinan transformasional sering tumpang tindih. Misalnya telah dicatat bahwa kepemimpinan karismatik dan transformasional sering digunakan secara bergantian. Meskipun faktanya dalam beberapa model kepemimpinan, karismatik hanyalah salah satu aspek dari kepemimpinan transformasional. Yang kedua, ada kritik yang berfokus pada bagaimana kepemimpinan transformasional diukur untuk mengukur kepemimpinan transformasional. Beberapa penelitian sering menggunakan berbagai versi kuesioner kepemimpinan multifaktor atau MLQ. Namun, sejumlah penelitian mempertanyakan kemanjuran MLQ. 4 faktor transformasi kepemimpinan, yaitu pengaruh idealistik, motivasi inspirasional, rangsangan intelektual, dan pertimbangan individu. Sangat berkorelasi satu sama lain dalam beberapa versi MLQ, yang menunjukkan bahwa mereka bukan faktor yang terpisah. Selain itu, beberapa faktor transformasional berkorelasi dengan faktor transaksional. Mereka mungkin tidak eksklusif untuk paradigma transformasional dan mereka laissez-faire. Yang ketiga, memperlakukan kepemimpinan sebagai ciri kepribadian atau kecenderungan yang bersifat pribadi daripada perilaku melatih orang. Sulit untuk mengajar individu untuk mengubah sifat mereka yang membuat pelatihan orang dalam metode ini sulit. Ada kecenderungan untuk melihat pendekatan ini dari sudut pandang karakteristik. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak peneliti termasuk Weber, House, dan Bass menyoroti bahwa kepemimpinan transformasional berkaitan dengan perilaku pemimpin, seperti bagaimana pemimpin berhubungan dengan pengikut. Karena istilah transformasional menunjukkan bahwa satu orang adalah peserta paling aktif dalam proses kepemimpinan. Masalah ini menjadi lebih buruk. Misalnya, meskipun menciptakan visi memerlukan masukan dari pengikut, pemimpin transformatif sering dipandang sebagai visioner. Juga umum untuk menganggap pemimpin transformatif memiliki sifat unik yang memengaruhi orang lain. Yang keempat, para peneliti belum menetapkan bahwa pemimpin transformasional sebenarnya mampu mengubah individu dan organisasi. Ada bukti bahwa kepemimpinan transformasional berkontribusi pada hasil yang sukses seperti efektivitas organisasi. Namun, tidak ada hubungan kausal yang jelas antara pemimpin transformatif dan pengikut atau perubahan organisasi. Yang kelima, kepemimpinan transformasional adalah elitis dan anti-demokrasi. Pemimpin transformasional sering mengadvokasi kursus baru, membawa perubahan, dan membangun visi yang baru. Ini sangat menunjukkan bahwa pemimpin bertindak secara independen dari pengikut atau menempatkan keinginannya di atas keinginan mereka. Dan yang terakhir, ada kepemimpinan transformasional yang memiliki potensi untuk disalahgunakan. Tujuan kepemimpinan transformasional adalah untuk menggeser nilai-nilai orang ke arah visi baru. Tapi siapa yang bisa menilai apa yang merupakan jalan baru yang lebih baik dan apakah visi baru lebih unggul dari yang lama? Berdasarkan definisi sebelumnya, jelas bahwa kepemimpinan transformasional memiliki kelebihan dan kekurangan dari beberapa sudut pandang. Secara khusus, kepemimpinan transformasional berfungsi paling baik ketika para pemimpin dan karyawan dapat bekerja sama untuk mengelola bisnis. Contohnya yaitu
seorang manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi memimpin tim yang terdiri dari beragam individu dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda. Manajer tersebut menggunakan pendekatan kepemimpinan hubungan dengan fokus pada membangun hubungan yang kuat dengan setiap anggota tim. Berikut adalah beberapa contoh cara penerapan teori kepemimpinan hubungan. Yang pertama, keterlibatan aktif, yaitu manajer tersebut secara teratur berinteraksi dengan anggota tim, tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan mereka di luar pekerjaan. Dia bertanya tentang kepentingan, aspirasi, dan tantangan individu, dan menunjukkan minat yang tulus terhadap kesejahteraan mereka. Yang selanjutnya, komunikasi terbuka dan jujur, yaitu manajer tersebut mempromosikan budaya komunikasi terbuka di timnya. Dia membuat dirinya tersedia untuk mendengarkan masukan, saran, dan kekhawatiran dari anggota tim, dan memberikan umpan balik secara terbuka dan jujur. Ini membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara pemimpin dan anggota tim. Yang ketiga, dukungan dan pengembangan, yaitu manajer tersebut mengambil peran aktif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan profesional anggota timnya. Dia menyediakan pelatihan, mentoring, dan sumber daya lainnya untuk membantu anggota tim meningkatkan keterampilan dan mencapai tujuan karir mereka. Hal ini menunjukkan perhatian dan komitmen pemimpin terhadap kesuksesan individu di dalam tim. Dan yang terakhir, ada pengakuan dan apresiasi. Manajer tersebut secara teratur memberikan pengakuan dan apresiasi kepada anggota tim atas kontribusi mereka. Dia menghargai pencapaian individu, berbagi pujian terbuka di hadapan tim, dan memberikan penghargaan yang pantas untuk memperkuat motivasi dan komitmen anggota tim. Kesimpulannya, berbagai teori dapat dipilih dan disesuaikan oleh seorang pemimpin dengan situasi dan kondisi serta bakat yang dimiliki pemimpin tersebut agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.